أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Liyashhadu kedua yang tenakseni. Liyashhadu kedua yang tenakseni sapa wong akeh rijalan. Liyashhadu kedua yang tenakseni ya rijalan ay tegese yahduru hadir ya rijalan. Manafi'a ing pirang-pirang manfaat lahum kedua rijalan fid dunya ing dalam dunia bitijarati kelawan perdagangan au fil akhirati atau ing dalam akhirat au fihima atau ing dalam karone aqwalun iku pirang-pirang aqwal wa yadhkuru lan nyebut iya wong akeh rijalan ismallahi ing asmane Allah fi ayyamin ing dalam pirang-pirang dina maklumatin kang den keweruhi ay tegese asri dzulhijjah 10 dzulhijjah au yaumi arafah atau dina arafah au yaumin nahri atau dina nahar ila akhir ayami tasyrik tumeka maring akhir suhum ing rijalan min bahimatil an'am min bahimatil an'am saking bahimati sesatuan al an'ami ternak pirang-pirang ternak al ibili nyatani sapi wal baqari lan al ibili nyatani unta wal baqari lan sapi wal ghanami lan wedhus allati kang tunharu den sembelih iya bahimah fi yaumil idi ing dalem dina id wa malan barang ba'dahu sebadani dina id minal hadaya saking pirang-pirang hadiah wadduhaya lan pirang-pirang kurban fakulu mangkemangan sapesir kabeh minha saking bahimah idza kanat idza lamun kanat ana ya bahimah iku mustahabbatun den sunahaken wat'imu lan ngenen mangan sapesir kabeh al ba'is al faqir al ba'isa ing wong kang sangat fakir miskin ay tegese sadidal fakri luwih sangat fakir. Hadirin rahimakumullah, di surat Al-Hajj yang ke-79 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenapa Allah mensyariatkan haji kepada kita semuanya. Salah satu hikmahnya selain sebagai kewajiban bahwa orang yang datang ke Baitullah, orang yang datang ke Mekah, orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka akan menyaksikan, akan mendapatkan manfaat daripada ibadah haji itu. Manfaatnya apa? Baik itu urusan dunia, urusan akhirat, dan urusan agama. Urusan dunia berapa perputaran ekonomi?
Dan tidak hanya Mekah, berbagai daerah Islam. Barokahnya doa Nabi Ibrahim, Mekah itu apa yang tidak ada di kita, di Mekah ada. Padahal satu pohon pun tidak tumbuh, rumput pun tidak tumbuh, tapi buah-buahan, makanan yang tidak ada, yang justru di kita yang subur, di sana ada. Delima itu kita jarang, di sana gede-gede. Cempaluk bewenten. Tahu cempaluk? Asam muda. Asam muda. Lah kamu dangder mantang. Saya pernah nyari mangga muda, mangga pentil, ada yang jual. Sehingga peranti metis. Berapa perputaran ekonomi? Setiap jemaah haji yang berangkat mengeluarkan uang untuk pesawat, untuk tiket, untuk visa dan sebagainya, dan berapa uang yang dia bawa, yang dibelanjakan di kota Mekah. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengatakan nafaqatuhu makhlufah. Orang yang berangkat haji itu semua biaya yang digunakan diganti. Selamatannya, nyewa bis kena ngiring, tuku sejadah, sifat Mekah, teko kuning, semuanya diganti oleh Allah. Pasti. Maka ulama mengatakan salah satu yang menolak kefakiran itu haji. Karena kalau haji nggak akan fakir. Kenapa? Karena Allah ganti semuanya, dan gantinya bukan di akhirat, di dunia, bukan berlipat-lipat ganda. Nafaqatuhu makhlufah, biaya yang dikeluarkan diganti oleh Allah. Itulah kenapa makanya banyak jemaah haji kita ini kalau di Mekah belanja ini kayak wong banting. Sampai wit kurma lama didol dibayari. Orang Indonesia itu luar biasa, Pak. Ada istilah korma muda. Lah wong Mekah dur kenal kembang kurma. Wong Mekah nggak tahu kembang kurma bisa dimakan itu. Sampai pernah saya tanya, emang benar tuh kembang kurma ini bikin orang mandul punya anak? Nggak tahu kata orang Mekah. Lah kenapa yang dijual? Lah orang Indonesia pada beli. Pohonnya kalau dia jual, kalau beli saya jual juga. Subhanallah. Dan itu diganti oleh Allah. Diganti. Ya, asal aja haji oleh ngutang deh bener. Urusan agamanya banyak. Satu, haji itu mengokohkan keimanan. Ya. Ada orang ditanya, kenapa Bapak zakat? Oh, saya takut makan hak orang lain, karena di harta kita ada hak orang lain, maka saya keluarkan zakatnya. Ya. Kenapa Bapak puasa? Mengendalikan nafsu supaya sabar. Kenapa Bapak sholat? Patuh, merendah kepada Allah. Anggota badan paling tinggi diletakkan di tempat yang paling bawah, batuk didokoni ngesor. Tapi ketika ditanya, kenapa Anda tawaf? Kelipen ya. Apa maknanya tawaf? Jawabnya cuma satu. Ketika tidak ada maknanya, itu maknanya. Kenapa orang wukuf di Arafah diem berpanas-panasan? Maknanya apa? Ketika tidak ada maknanya, itu maknanya. Artinya apa? Orang melakukan rangkaian ibadah haji tidak punya motivasi apapun selain Allah. Gak ada kaitan sama makan harta orang, gak ada kaitan saya pengen ini, enggak ada. Saya mutlak. Kenapa tawaf? Melaksanakan perintah Allah. Kenapa Bapak melempar jumrah, melempar jamarat, melempar setan? Kalau mau melempar setan karo bom nimpuki, biar setannya mati. Kok kecil-kecil batunya segini, nggak banyak segini gini, udah kelenger setan, babak belur. Kok malah yang kecil-kecil sebesar biji khadaf ujung jari? Jawabnya cuma satu, karena saya taat perintah Allah. Nah, itu tingkat kepatuhan tertinggi.
Ketika orang beribadah tidak punya alasan apapun dia menjalankan ibadah selain Allah, itu nilai keimanannya. Makanya sering saya katakan kan, orang itu kalau sudah berangkat haji, pulang haji beda. Ada pak haji nggak pernah ke masjid, ada tukang ojek nggak pernah ke masjid, karyawan orilok ning masjid lah kesini ngomong, Ki Haji orilok ning masjid, berat urusan. Ada ibu-ibu yang hadir rajin, hadir ngaji pelit, nggak ada yang ngomongin Bu Haji pelit, enteng ngomongin Bu Haji ku pelit wong. Dibuat itu oleh Allah. Yang kedua, Allah tuh cuma punya pesan 3 sama orang berangkat haji, nggak banyak Pak. Kalau Bapak nanti berangkat haji, amin. 3 doang. 1, fala rafasa, jangan bicara kotor. Wala fusuk. Fusuk ini berbagai macam tafsiran. Ada yang mengatakan jangan melakukan dosa besar, dosa kecil. Ada lagi yang mengatakan fusuk itu jangan melakukan pelanggaran haji. Wala jidal, dan jangan berdebat. 3 ini kelihatannya gampang, buktikan di Mekah. Susahnya luar biasa. Nahan mulut untuk ngomong gak ngomongin orang tuh, Masya Allah. Nahan mulut untuk tidak berbicara yang keji itu. Maka orang haji dibangun akhlaknya oleh Allah, diperbaiki zahirnya, diperbaiki batinnya oleh Allah. Maka ketika Nabi ditanya, apa kebaikannya orang haji itu ya Rasulullah? Wa birrul hajj, kebaikannya haji itu apa ya Rasulullah? Akhlak kebaikannya. 1 kata Nabi, tibul kalam. Orang haji itu kalau ngomongnya baik. Hajinya mabrur, pulang haji ngomongnya santun. Wa it'amut ta'am, dan memberikan makan. Orang haji pulang haji orang bakal pelit. Mungkin haji balik haji nyangkin pelit, haji ini sebelum haji alhamdulillah sedekah 1.000, balik haji 5.000. Berarti mut'am. Yang ketiga, wa ifsya'us salam, menyebarkan salam. Artinya apa? Orang yang berhaji nggak akan nyakiti siapapun, tidak akan mengambil harta orang lain, tidak akan memukul orang lain, tidak akan memakan sesuatu yang bukan haknya, tidak akan merusak kehormatan orang lain, karena dia menyebarkan salam, menjamin keamanan orang lain. Madrasah besar yang Allah buat, training besar yang Allah buat, itu adalah ibadah haji. Lah kenapa banyak jamaah kita yang nggak ngambil itu? Lo ketungkul mikir oleh bangun itu urusan agamanya lagi, bertambahnya ilmu. Ada 3 hal Pak, kata ulama, yang orang itu mau ngaji sampai botak tuh bakal paham, tidak akan sedetail mengerti. 1, mandiin jenazah. Saya ini mandiin jenazah insya Allah teorinya apal, tapi durung pernah. Kalah sama yang sudah pernah, dia lebih paham. Dulu Imam Abu Hanifah berangkat haji. Imam Abu Hanifah ulama mazhab, alim besar. Begitu datang haji, selesai haji ke tukang cukur. Kata Imam Abu Hanifah, berapa bayarnya saya mau cukur? Kata si tukang cukur, Pak, Anda nggak tahu, jangan mensyaratkan kalau tahallul. Nggak usah tanya harga, Anda mau kasih berapa kasih. Karena Nabi jangan mensyaratkan ketika tahallul bayarnya berapa. Oh iya, kata Imam Hanifah. Padahal imam, ini imam. Iya. Duduk, ayo mulai. Kata si tukang cukur, Pak, ngadep ke kiblat, duduk, mulai bertalbiyah, bertakbir. Oh iya, tuh. Siapa yang ngalahin Imam Abu Hanifah? Haji itu begitu.
Makanya orang-orang itu ketika belajar haji manasik begitu nyampe Mekah, oh pahamnya betul lebih luas, ilmunya bertambah. Dan sampai hari ini yang kajian fikihnya terus berkembang itu diantaranya masalah haji. Ya Rasulullah, saya mendahulukan tawaf baru kemudian melempar, if'al wala haraj. Ya Rasulullah, saya melempar baru kemudian tawaf, if'al wala haraj. Lakukan, kata Nabi, lakukan. Maka diberikan keluasan haji itu. Nah itu kan penambahan hukum, itu manfaat urusan agama. Yang keempat, haji ini Masya Allah Pak, muktamar terbesar di dunia. Nggak ada yang bisa ngumpulkan sebanyak itu. Bahkan kalau nggak pakai kuota, kayaknya orang bisa melaku di Mekah. Karena kita kan pakai kuota, kan dibatas. Kalau enggak, di situ umat Islam kelihatan. Rukuk bareng, sujud bareng. Begitu amin bikin rinding. Setidaknya itu kalau dibuka minimal yang akan hadir 5 juta manusia. Belum ditambah yang lewat darat, yang dari berbagai dunia. Nggak ada dunia mana yang nggak ada semua Pak. Pojok sana ada. Saya pernah ketemu orang Cina yang di bawah Tibet itu ada orang Islam. Dikumpulkan semua oleh Allah. Kayak apa umat Islam kalau kayak begitu? Hebatnya loh, begitu musuh takut bener. Lah itu kalau wong semua wah kayak 5 juta manusia misalnya berkumpul di haji. Lah Israel mati yuyuhi gak kelelep. Maka haji itu mempersatukan umat Islam. Bapak jangan kaget kalau di Mekah sholatnya aneh-aneh. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar begini. Ada yang sholat yang lihat HP. Ada yang sibuk wahin kantong. Uangnya masalah. Ada yang tengok-tengok. Masya Allah, semuanya datang ruku, sujudnya semua menghadap ke Ka'bah. Perbedaan itu nggak ada yang komplain ke sebelah. Resah salat terus dakep sih kamu. Kita urusan bismillah diributi. Yang baca bismillah sesat. Waduh. Ini maka cuman satu yang semuanya itu berbagai cara pun ngadepnya satu. Nggak ada yang ngadepnya beda, si jengetan, si jingul. Ngadepnya semua ke Ka'bah. Berbagai penjuru itu ngadep semua ke Ka'bah. Dengan kaifiah yang berbeda. Umat Islam itu begitu. Tidak lihat warna kulit, dia lihat bahasanya. Iki mau pada batur ngaji guru desa siji ora wawuhan. Sama tempat. Ngadepnya sama. Bahasanya berbeda. Tapi bacaan sholatnya nggak ada yang berbeda, sama. Takbirnya Allahu Akbar semua. Begitu assalamualaikum, semua assalamualaikum. Ya Allah, musuh tuh ngeri ngelihat itu tuh. Makanya mengikat, itu manfaat agamanya. Urusan akhiratnya jangan tanya. Orang haji itu tahu tentang bagaimana akhirat. Karena 1/1.000.000 sekian, haji itu gambaran 1/1.000.000-nya kecil-kecilnya bagaimana kehidupan di akhirat. Orang berangkat haji begitu pakai kain ihram, kata Imam Ghazali, dilepaskan pakaiannya diganti putih-putih sama. Kita hadir ngaji bajunya semua beda-beda, nanti mati satu seragam putih. Yang sekarang kita nggak mau pakai sekalipun dijahit jadi baju karena murahnya bahannya, bungkus. Beli bajunya berapa? Alhamdulillah saya beli batik 75 juta, pote-pote. Sarungnya SBS. Harganya berapa? 40 juta. Ada sarung 25 juta, 40 juta ada. Iya tuh orang wong uri atlas doang aja. Mati putih-putih digulung. Ya Allah. Diingetin tuh. Punya sertifikat tanah berapa? Selemari.
ditaruh di kuburan. Nah, punya teman berapa? Ribuan teman saya yang siap membela saya, mati siap nemeni di kuburan. Nah, nah. Punya anak berapa? 33. Sejumlah bilangan dzikir lamun tas salat. Mau satu nemeni di kuburan. Nah, nah. Istrinya berapa? 4. Komo sing siji sing 4 lah kesing gelem. Kita datang dengan pakaian putih-putih, orang haji umroh ihram pakai putih-putih. Dikembalikan ke asal manusia, orang ihram tidak boleh pakai wangi-wangian, bau asli manusia. Tidak boleh menjatuhkan rambut, aslinya manusia. Kita kadang bersembunyi dengan bau wangi, minyak wangi. Kadang kita bersembunyi dengan indahnya pakaian kita. Hari itu diperlihatkan oleh Allah, seperti itu engkau balik ke akhirat. Tidak ada yang bisa menutupi aib dan kekurangan kita di hadapan Allah. Karena itu perbaiki di dunia sebelum Allah memperlihatkan di akhirat. Berangkat ke Arafah, wukuf misalnya haji. Rukun yang kedua wukuf datang. Wukuf itu apa Pak? Wukuf itu diam di Arafah. Waktunya antara tergelincir matahari sampai terbit fajar pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mau 5 menit, 10 menit katuran, yang penting dia berada di Arafah. Arab ngobrol tak, Arab turu tak, olos. Arab bari ngopi tak, olos. Syaratnya cuma satu, orang itu ahlan lil ibadah. Makna ahlan lil ibadah, orang itu balik berakal, punya akal. Makanya kalau haji itu namanya safari wukuf Pak, yang di rumah sakit itu diangkut semua pakai ambulan. Yang haji saya kira bawa pakai ambulan, cuma lewat doang. Pas setelah tergelincir matahari lewat, susah wukufnya, karena wukuf nggak bisa digantikan. Padahal dia di mobil ambulan jalan doang, ambulannya jalan ngelewat Arafah, masuk ke Arafah, seret, balik paning rumah sakit. Sah karena dia berada di Arafah antara tergelincir matahari sampai terbit fajar. Mau 5 menit, 1 menit terserah. Syaratnya dia berakal. Gambaran apa? Dikumpulkan jutaan ribuan manusia, subhanallah. Wukuf itu nggak pernah adem Pak. Saya pernah wukuf itu paginya hujan. Wukufnya kan habis zuhur, paginya hujan. Lah zuhur kok panas. Panas luar biasa. Sampai kayak ihram itu udah kayak anduk basah. Lalu diperes oleh setengah ember, Bu. Panas. Mungkin di Masar kayak begitu. Cuman orang wukuf kan dapat tenda, dapat makan, dapat minum. Orang berzikir, nangis, zikir yang tertinggi, zikir di Arafah. Doa yang tertinggi, doa di Arafah. Berzikir, nangis. Saya itu kalau wukuf di Arafah pasti nangis Pak. Kayak apapun pasti nangis. Kenapa? Ngelihat yang nangis. Lah kabeh nangis kegaul. Ya enggak lah, ingat dosa dan salah kita ya. Saya dulu ada seorang teman itu, jamaah kita ngomong, saya sama Pak Kiai, ibu saya meninggal saya nggak nangis, bapak saya meninggal saya nggak nangis, anak saya meninggal saya nggak nangis. Nggak tahu kenapa ya saya susah nangis. Oh, nanti kita di Arafah Pak. Ya, waduh gagah wong. Waker, jagoan Pak, bukan orang sembarangan, jagoan. Datang ke Arafah, habis sholat zikir, di antara zikirnya ada astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya, itu langsung nangis sampai matahari terbenam, dia gak bisa berhenti. Kasih bingung kan kula ngerenakan ini keperipen. Tumpah itu air mata, nangis lautan air mata. Ada juga jamaah yang waktu wukuf itu nggak nangis, ada keturuan. Keteplok turu sampai berangkat wukuf. Kayaknya kita di Masar begitu, dengan panasnya, dengan teriknya, dengan dikumpulkan sekian juta manusia di wukuf pakai tenda, di wukuf ada makan, di Masar kelaparan, kehausan, berhadapan langsung dengan matahari, didekatkan satu mukhulah segini jarak kita dengan matahari. Orang tenggelam dengan keringatnya.
Ajwa makanakat, atas makanakat. Hausnya kayak apa, laparnya kayak apa, nangis kita. Makanya orang haji begitu pulang haji dia akan banyak memikirkan akhirat. Tutu nyangkin demening dunia. Kata Imam Ghazali, orang berangkat haji itu bekalnya banyak. Saya sering katakan orang haji itu masya Allah bekalnya sekoper apa dijanjikan yang koper. Apalagi zaman dulu Pak yang hajinya nggak dikasih makan, sekarang dikasih. Dulu mau beras dijelakan, emping dijelakan, apa bu? Bengkak koper. Indomie jangan tanya. Berapa hari di Mekahnya? 40 hari. Kalau kita orang Indonesia, bawa duit? Bawa. ATM? Bawa. Takut kurang ada di ATM. 40 hari bekalnya sekoper besar. 40 hari kita bawa bekal uang secukupnya. Bahkan kita bawa spare lagi takut kurang. Berapa koper amal soleh harus kita bawa kalau kita ke akhirat? Orang haji balik ke kampungnya, orang pulang ke akhirat gak pernah balik lagi ke alam. Maka dia akan mikir, iya 40 dina bisa semene sangun nih. Gimana kalau di akhirat orang balik-balik? Berapa koper biar cukup sangunya? Pulang haji dia lebih mencintai akhirat daripada dunianya, lebih dekat kepada Allah. Belum orang haji itu diampuni dosanya, diampuni Pak, besar kecil diampuni. Makanya kalau nanti ada saudara kita berangkat haji pulang, begitu pulang kata Nabi, Allah mengampuni orang yang berangkat haji dan orang yang dimohonkan ampun oleh orang yang pulang haji. Ketemu jamaah di jalan, Pak doain saya. Ketemu teman kita pulang haji, bacakan istighfar buat saya. Nggak usah ngeributin oleh-oleh, ada kita terima, nggak ada kelewatan. Yang penting wa yadhkuru smallaha lan dzikir sapa kawong kabeh, dan mereka diperintahkan untuk berzikir ayaman maklumat. Ayam maklumat itu apa? Ulama banyak tafsirnya. Tafsir yang pertama yang disebut dengan ayamin maklumat itu adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah yang sekarang kita berada. Itu pendapat yang paling mayoritas. Kata ulama, afdol ayamud dunya, yang paling afdol dari hari seluruh dunia ini 360 hari dalam setahun, itu adalah tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Hari Arafah yang paling afdol di antara 1 sampai 30. Dalam hadis kata Nabi, tidak ada amalan yang lebih disenangi oleh Allah dan lebih banyak pahalanya selain amal soleh dilakukan di hari-hari sekarang ini. Barang siapa yang puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 9, itu 1 hari diberikan pahala oleh Allah sama dengan puasa setahun. Puasa ini pirang dina Pak? 5 dina, 5 tahun. Amal ibadahnya 700 kali lipat. Hadis Ibnu Hibban. Dan ketika dia berbuat baik diamalkan dilipat gandakan 700 kali lipat. Kita ngaji malam ini 700.000 kali lipat. Alhamdulillahirabbil. Afdol ayamud dunya, coba. Sedunia ini yang paling afdol 1 sampai 10 ini. Hari-hari di mana Allah mengabulkan doa, hari-hari di mana Allah melipat gandakan amal, hari-hari di mana Allah mengangkat derajat orang, hari-hari di mana Allah menjawab semua keinginan 1 sampai 10. Manfaatkan. Udah kita mau puasa mau kuat, sedekah. Bola kepici sih, salat sunnah. Kita mau wedi ngeteleng masjid. Ya, Masya Allah. Di 1 sampai 10 ini Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashr. Tafsir yang paling umum mengatakan wal fajri, demi waktu fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar terbit matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah.
paginya matahari terbit. Hari itu hari istimewa, dari matahari terbit itu dimulai. Ada lagi yang mengatakan wal fajri, demi waktu fajar itu adalah fajar tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar, Idul Adha. Ada lagi yang mengatakan wal fajri, waktu fajar yang Allah bersumpah di situ adalah tanggal 1 Dzulhijjah, awal daripada masuk 10 hari yang maklumat ini. Allah itu kalau bersumpah di Quran, Allah boleh bersumpah dengan apapun. Tapi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu di Quran, maka sesuatu tersebut bukan hal kecil tapi yang sangat istimewa. Wal fajri walayalin asyr. Mayoritas ulama mengatakan layalin asyr, demi 10 malam, yang dimaksud adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah, malam dan siangnya. Ya. Maka ada orang mengatakan siapapun ingin istimewa, hidupkan 10 malam di dalam beberapa bulan. Yang pertama 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang kedua 10 hari Sya'ban. Kedua ada nisfu Sya'ban. Yang ketiga 10 hari Ramadan. Yang terakhir 10 hari yang ketiga. Allah berikan kemuliaan di hari-hari itu. Ya. Nah, itu pendapat yang pertama. Di tanggal 1 sampai tanggal 10 ini ada hari yang istimewa, yaitu 1 hari Arafah. Namanya banyak, Pak. Ini hari yang punya nama rata-rata itu. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut hari Nahar, hari menyembelih. Untuk Idul Adha, adalah ya Idul Adha arane. Tanggal 11 Dzulhijjah disebut hari tasyrik matulung dina, Pak. Disebut hari Yaumul Qar. Kenapa disebut Yaumul Qar? Karena orang haji pada menetap di Mina. Tanggal 12 Dzulhijjah disebut hari Nafar Awal, karena jamaah haji mulai keluar dari Mina. Faman ta'ajjala yaumain fala isma alai. Barang siapa yang terburu-buru 2 hari boleh keluar dari Mina. Dengan syarat dia sudah melempar 2 hari, yaitu melempar tanggal 11 dan tanggal 12. Yang kedua dia keluar dari Mina sebelum terbenam matahari, maka dia keluar, namanya Nafar Awal. Tanggal 13 disebut Nafar Sani. Bagi orang yang ingin menyempurnakan sampai hari tanggal 13, Nabi sampai tanggal 13, maka disebut hari ke tanggal 13 Nafar Sani, orang yang terakhir atau orang yang kedua yang keluar dari Mina, rombongan kedua. Nah, kabeh arane. Ada yang mengatakan, oh itu mulai tanggal 7. Tanggal 7 itu disebut dengan Yaumuz Zinah. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah, tanggal 10 Nahar, 11 Yaumul Qar, tanggal 12 Nafar Awal, tanggal 13 Nafar Sani. Nah, arane kabeh. Dan namanya nggak sembarangan. Tanggal 8 Dzulhijjah, kenapa sebut tanggal 7? Kenapa sebut Yaumuz Zinah, hari berhias? Karena orang berhias, bersiap-siap untuk berangkat ke Mekah. Tanggal 8 dulu orang Mekah, kalau kita kan jauh-jauh hari berangkatnya karena jauh. Tanggal 8 disebut Yaumut Tarwiyah. Kenapa? Pendapat yang paling kuat disebut Yaumut Tarwiyah karena dulu orang Mekah ngangkutin air ke Mina untuk pelaksanaan haji. Ngangkutin air ke Arafah untuk pelaksanaan haji. Ada lagi yang mengatakan disebut hari Tarwiyah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mulai bermimpi. Malam tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi bener udah. Malam tanggal 9 mimpi lagi. Paginya tanggal 9 baru sebut hari Arafah. Kenapa sebut Arafah? Sebab Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya datang dari Allah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Ada 18 pendapat kenapa disebut hari Arafah. Di antaranya karena jemaah haji berkumpul di Arafah. Di antaranya kenapa disebut hari Arafah? Karena Nabi Ibrahim tahu mimpinya datang dari Allah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dengan istrinya 100 tahun, kemudian dipertemukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Arafah, Nabi Adam situ tahu tentang istri. Kenapa disebut Arafah? Sebab Nabi Ibrahim yang dipisahkan dengan istrinya Hajar dan Ismail berangkat dari Baitul Maqdis, ketemu dengan anaknya yang sudah besar tanggal 9. Maka Arafah artinya tahu. Narani kabeh. Tanggal 10 Dzulhijjah hari Nahar, hanya beli. Mau itu kurban, mau itu dam, mau itu haji boleh.
Walaupun waktunya tidak ada di tanggal 10, sebelum tanggal 10 pun boleh menyembelih dam. Tapi kalau kurban tanggal 10. Nanti kita tanggal 10 hari Minggu menyembelih kurban. Yang korban, kalau yang enggak ya korban perasaan lah. Ke kurban. Masya Allah, itu semua ada harinya. Maka kita hari ini, malam ini berada di hari-hari yang istimewa. Manfaatkan sebaik-baiknya dengan banyak ibadah. Khudu ma tutiqun. Ambil apa yang Bapak bisa. Saya emang gak kuat puasa, saya mah kena penyakit mah. Makanya jam 1 malam tuh suka teriak mah. Nggak kuat kalau puasa, ya sudah Bapak sholat sunnah saja. Witirnya naikin 11, tambahin tasbih, tambahin hajat dan sebagainya. Waduh, pokok kita mendedengkol kular. Salat rong rakaat kegegederen. Ya sudah Bapak zikir. Terutama hari-hari ini perbanyak takbir, perbanyak tahlil la ilaha illallah. Atau yang disebar di grup-grup WA itu, baca itu tasbih, tahlilnya 10.000 sehari semalam, takbirnya 10.000. Pokok cangkem kita mah pelo suwe-suwe ku. Ya sudah Bapak banyakin sodakoh, ya, karena berlipat ganda 700 kali lipat. Boro-boro sedekah buku mangan goleng ngutang. Ya sudah Bapak banyakin amal yang lain, nolong orang, bantu orang, senyum sama orang. Niatin semuanya ibadah. Allah lipat gandakan di hari yang mulia. Ambil lagi panen ya. Jangan sampai ketinggalan. Orang lagi diskon besar-besaran kok Bapak nggak nongol. Lagi diskon yang gede-gedean kok nggak nongol. Giliran nggak diskon nongol. Yang lagi murah turun harga tuh datang cepat beli, nanti belum tentu kebeli ya. Nah itu alama razaqahum min bahimatil an'am, alama ingatasi barang razaqahum, Allah memberikan rizki kepada mereka, bahimatil an'am, hewan ternak. Orang haji itu punya 3 sembelihan. Satu namanya hadyu. Apa namanya? Hadyu. Hadyu itu sembelihan hadiah untuk orang Mekah. Jadi dulu orang haji itu pada bawa, nyiapin kambing dari Medina, melihara kambing udah gede, bawa ke Mekah. Mekah dipotong, dikasih makan orang-orang. Ini kayak menjomah haji gawa abon mangan yang buri lawak. Boro-boro mau sedekah kambing, bawa abon makan di belakang pintu. Walet temenan sih Rama. Ada yang namanya dima. Dima itu sembelihan yang berkaitan dengan pelanggaran. Ada dam wajib, dam nusuk. Bila orang mengambil hajinya qiran atau tamattu'. Yang ketiga, udhiyah, kurban. Ada yang mengatakan tiga-tiganya disebut hadyu. Boleh. Maka orang haji itu menyembelih kurban. Saya udah korban di Indonesia, ya sudah hajilah, sedekah, ngasih makan orang Mekah, sembelih tuh. Nabi ketika haji membawa 100 ekor onta. Siapa bilang Nabi kita orang miskin, dermawannya kayak apa? 100 ekor onta dituntun oleh sahabat dari Madinah ke Mekah, diganduli sendal itu lehernya. 100 ekor onta, 63 ekor disembelih oleh Nabi. Ada yang mengatakan itu kurban, ada yang mengatakan itu hadyu. 63 ekor. Nabi menyembelih onta itu nggak kayak kita, teriwuh naleni kebo, sekampung mundur ke otot. Niku kebo ini lawan bisa ngomong gitu kenapa apakah akan sih sebenarnya. Itu Nabi nyembelih 100 ekor onta, ontanya berebut maju, rebutan maju. 63 ekor disembelih langsung oleh Nabi, sisanya berapa sisanya? 37 disembelih oleh Sayyidina Ali. 63 ekor, umur Nabi 63 tahun.
sedekahi 63 ekor. Kita malah alhamdulillah korban siji ke separuh tak balik. Saya mau nitip korban Pak ya. Iya sih. Tapi tolong saya minta 50 bungkus. Lah sing dibagi ndasi penekak. Sah, nggak apa-apa. Kebina-bina doang. Katanya yang korban itu kan sunnah ngambil. Betul, sunnah ngambil makan. Dan yang diambil itu satu suap, dan satu suap itu yang dia adalah hatinya. Ambil hati kambingnya, sudah cukup buat saya. Ya orang gitu mah. Sakit bungkus doang. Ya nggak apa-apa, yang penting harus nyembelih. Jadi pantai laut itu bebalungnya kena kita aja. Kadang-kadang Masya Allah. Nah itu ya, Nabi 100 ekor dibagikan makan. Dan Nabi ngambil, kata Nabi ambil, masak. Fakulu minha, makanlah. Boleh kita makan kurban? Boleh kalau kurban sunnah. Boleh kita makan hadyu? Boleh kalau hadyu sunnah. Boleh kita makan daging dam yang kita sembelih? Kata Imam Syafi'i kalau damnya itu dam wajib seperti dam tamattu tidak boleh dimakan. Kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik boleh dimakan. Kata Imam Abu Hanifah ya, dimakan dari dam tamattu, dam kiron, tapi dari dam pelanggaran tidak dimakan. Kalau dam itu sembelih digawe rapek dipangan dewek, melanggar dewek sembelih dewek pangan. Boleh. Ya kata Imam Syafi'i nggak boleh, kalau itu dam wajib nggak boleh. Kalau dam bukan dam wajib ya terserah. Kalau kata Imam Malik boleh. Kalau Imam Abu Hanifah kalau damnya dam tamattu boleh dimakan, dam kiron boleh dimakan. Tapi kalau damnya itu dam pelanggaran, bapak membunuh hewan buruan di Mekah dalam keadaan berihram, atau merobohkan pohon dalam keadaan berihram, itu kan ada hukumannya, menyembelih kambing atau unta. Ya. Nah itu. Fakulu minha, makanlah. Kurban juga makanlah, kecuali bapak korban tidak boleh. Kalau kita korbannya korban wajib itu dimakan, kita yang ngambil nggak boleh. Korban wajib itu mana? Idza nadarohu, kalau nadar, saya nadar tahun ini mau korban, alhamdulillah lamun lunas kreditan ya korban gitu. Lunas tahun ini kebeli kambing ya kurban lah. Jangan ngambil apa-apa dong bapak nadar kok. Ya. Torpedone oleh. Ada bapak kalau kurban ngumpulin torpedo Pak. Wat'imul ba'isal fakir, kamu boleh makan itu dan beri makan orang-orang yang miskin, yang sangat fakir. Orang haji nggak ada yang pelit, sedekah di sana, sedekah, berbondong-bondong. Haji nggak udeng-deng di dokon meneng koper, barang ketungkep kelambi sekoper mambu kabeh. Udah wong Cilegon raine nanu ning kene to. Gitu jadi. Nggih. Ini boleh. Kalau kurban, ya kurban dengan aturannya. Nah itu namanya haji. Artinya bersedekahlah. Karena orang jahiliyah dulu, orang jahiliyah itu sebelum Islam datang, mereka kalau musim haji menyembelih untuk patung-patung mereka. Nah, dia nggak makan, diserakin begitu. Ini nggak boleh makan, hadiah buat Tuhan, nggak berserakan daging itu. Maka sebut ayyamu tasyrik, hari tasyrik. Ya, hadiah sembelihnya kapan? Mulai tanggal 10. Kalau dam tuh boleh kapan saja disembelihnya. Karena orang haji itu ada 5 cara. Satu ada namanya tamattu itu bapak berangkat ke Mekah niatnya umroh. Setelah umroh tahallul, diam di Mekah nunggu sampai waktu haji, baru kemudian ihram lagi niat haji, namanya hajinya tamattu. Kadang-kadang diselewengakan karo wong Indonesia, tamattu itu tangi mangan turu. Padahal tamattu itu ya tamatta'una, sebab mereka bersenang-senang antara haji dan umroh dengan apa? Dengan memakai pakaian, memakai minyak wangi, larangan ihram tidak berlaku. Sampai dia kemudian berihram dengan haji. Yang kedua ada haji itu namanya ifrad. Ifrad itu bapak berangkat ke Mekah niatnya haji langsung, nawaitul hajjah. Begitu pakaikan ihram niat haji.
Selesai haji baru kemudian ihram lagi, niat mengakhirkan umroh. Yang ketiga kiron. Kiron itu membarengkan, berangkat begitu sampai mikot, niat saya haji dan umroh, namanya kiron. Ada yang keempat, namanya atlak, mutlak. Bapak niat apa, umroh apa haji? Seperti penong kopilah kita. Saya niat pakai ihram nih. Mau iya, ihram ini apa? Umroh apa haji yang diniatkan? Seperti penong kopi ini Mekah lah. Bisa haji, bisa umroh. Itu namanya atlak. Boleh, boleh. Ada yang ihramnya niatnya ikut ihram orang lain. Niat saya berihram sebagaimana niatnya ustadz saya. Kalau dia niat haji, saya ikut haji. Kalau niat umroh, saya ikut umroh. Boleh begitu? Boleh. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah datang ke Mekah bersama Sayyidina Ali dari Yaman. Begitu ketemu Nabi, Fatimah, kamu niat apa? Saya berangkat dari Madinah, kamu niat apa? Ihramnya. Saya niat ihramnya sebagaimana ihram engkau ya Rasulullah. Kalau Nabi haji, saya niatin haji. Kalau Nabi umroh, ihramnya ihram umroh, saya ikut umroh. Kata Nabi, sedap, boleh, benar. Kok bisa beda-beda begitu? Kalau orang melihat awal perjalanan hajinya Nabi, maka akan mengatakan Nabi itu hajinya ifrad. Karena ketika Nabi memakai kain ihram dari Madinah, mengatakan labbaika Allahumma hajjan atau bihajjin, niat saya umroh dengan ihram dengan haji dengan berihram. Maka yang diniatkan haji. Kalau haji berarti hajinya ifrad. Itulah kemudian Imam Syafi'i mengatakan ifrad, cara ifrad itu lebih utama karena Nabi lihat awalnya. Kalau kita melihat akhir dari perjalanan Nabi, kita akan mengatakan Nabi itu hajinya kiron karena Nabi memasukkan umroh ke dalam haji. Kalau kita melihat tengah-tengah perjalanan ibadah hajinya Nabi itu memerintahkan beberapa sahabat, ganti niat haji kalian dengan niat umroh. Berarti tiga-tiganya boleh? Boleh. Mau tamattu? Boleh. Mau ifrad? Boleh. Mau kiron? Boleh. Cuman yang tamattu dan kiron yang datang ke Mekah niatnya umroh, baru kemudian nanti ihram lagi niatnya haji, dan kiron yang membarengkan haji dan umroh itu dikenakan dam, dia harus menyembelih kambing. Oh, jadi boleh semua? Boleh semua. Yang nggak boleh, lesing duit-duit perlu ngaji. Mau mampu haji bisa berapa? Bisa daftar, kalau nggak daftar. Tiga-tiganya boleh. Jadi kalau tahu perbedaan itu, nasi ngotot, ifrad yang bener mah, tamattu mah kurang haji nih, makanya kena hukuman nyembelih kambing. Ya nggak kurang, malah ada kelebihan. Kenapa? Ngasih makan Terus yang lebihnya, semua kata Imam Ahmad bin Hambal, yang afdal itu adalah tamattu. Kata Imam Malik, tamattu. Kata Imam Abu Hanifah, kiron. Weh, salah telu-telu sing bener mesti orang haji. Lah imam siapa ge? Summa liyaqdu tafasahum. Summa liyaqdu mangkena liyen teu ngebersihaken. Saperi jalan tafasahum ing pirang kekotore. Ai tegese yuzilu ngilangaken sapa wong akeh ausaqahum ing pirang-pirang kotorane rijalan wasa'sahum lan kekusutane katuli dufri kaya dawani kuku. Kemudian setelah itu, setelah selesai melaksanakan 10 hari tadi melaksanakan ibadah haji, maka dia berakhir dengan melaksanakan tahalul. Pak, malam takbir tanggal 10 Dzulhijjah itu, Allah, kita takbiran jam 12 malam, itu masuk 4 waktu ibadah sekaligus. 1, melempar jumroh akobah. 2, nahar, menyembelih haju. 3, halak, mencukur. 4, tawaf. 1 waktu 4 masuk. Saya dari Muzdalifah langsung lempar jumroh akobah, bagus, boleh. Saya dari Muzdalifah langsung berangkat ke Mekah, tawaf, baru kemudian melempar, boleh.
karena masuk waktunya 4 berbarengan. Barang siapa melaksanakan 3 dari 1 ini, 3 dari 4 ini, maka dia berhasil hajinya. Bertahalul awal, dia melempar jumrah kemudian mencukur rambut, ya. Kalau menyembelih, ya kalau menyembelih, kalau punya sembelihan. Kalau enggak, ya cukup dia melempar jumrah, bertahalul, maka dapatlah tahalul awal. Disempurnakan dengan tawaf, dilakukan 4-4-nya, maka dapatlah tahalul sani. Ya ganti, haji itu begitu Pak, kayak main-main tapi penuh hikmah. Ya, masa ini mesti pahami Pak, menawa lu haji mengku amin. Nggih. Wal yufu lan yen nyumponi ya wong bitasdid wa takhfif nuzurahum ing pirang-pirang nadari wong. Penuhi nadarmu. Minal hadaya saking pirang-pirang hadiah wa dhahaya lan pirang-pirang kurban. Wal yatawafu lan yen tawaf ya wong kabeh tawafal ifadah ing tawaf ifadah. Bil baitil atiq lawan umah kang kuno. Ail qadimi kuno. Liannahu kana sunne Ka'bah iku awalu baitin awali umah wudi'a den dokon ieu bait linasi kedua manusia. Setelah itu akhirnya semua lakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukun haji. Orang haji itu, orang datang ke Mekah itu punya 4 tawaf. Satu ada namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang, tahiyatul masjid, hukumnya sunnah. Yang kedua ada tawaf umroh, ketika kita berangkat umroh ada tawafnya rukunnya, namanya tawaf umroh, hukumnya rukun. Ada yang ketiga tawaf haji, tawaf ketika melaksanakan ibadah haji, namanya tawaf ifadah. Yang keempat ada tawaf ketika keluar dari kota Mekah, namanya tawaf wada, hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, mayoritas ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Yang kelima ada tawaf, namanya tawaf sunnah. Saya kata bahas minggu lalu, Allah itu setiap hari menurunkan 120 rahmat, bukan 100, 120 rahmat. Itu di hadis. 40 rahmat buat siapa? Buat yang sholat di Ka'bah. Jadi kita sholat depan Ka'bah dapat 40 rahmat. 60 buat yang tawaf di Ka'bah. 20 untuk yang memandang Ka'bah. Yang memandang Ka'bah dapat 20 rahmat. Yang sholat dapat 40 rahmat. Kenapa? Karena dia sholat dan dia memandang Ka'bah. Pasti sholat pandang Ka'bah, dapat 40. Yang tawaf dapat 60. Kenapa? Satu dia mandang Ka'bah 20. Dua dia sholat sunat tawaf dapat 20. Yang ketiga dia tawaf dapat 20. Jadi rahmat Allah sehari 120 rahmat diturunkan. Yang saya katakan, Nabi tanya sama malaikat, ya Jibril, siapa orang yang paling mulia di antara kalian? Malaikat yang paling mulia di antara kalian. Kata Jibril, ya Rasulullah, kalau manusia siapa yang paling banyak tawaf di tempat ini? Begitu juga kami para malaikat yang banyak tawaf di tempat ini. Subhanallah, itu didikan tawaf itu luar biasa. Ya. Waliyatawafu bil baitil atiq, di Ka'bah, rumah yang paling tua. Pertama kali yang diletakkan pondasinya adalah Ka'bah. Setelah itu ya Rasulullah, kemudian Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Berapa jarak keduanya ya Rasulullah? 40 tahun. Orang datang ke tempat yang istimewa, jangan main-main Ka'bah itu. Kita nggak nyembah batu, enggak. Tapi Allah memerintahkan kita menghadap itu. Sebagaimana ucapan Sayyidina Umar, Hajar Aswad, kamu itu batu. Kalau saya nggak melihat Nabi menciummu, saya nggak akan mencium. Dicium saja, karena Nabi mencium. Dulu ada orang itu, orang selalu mikir pakai akal, jadi nggak ketemu Pak. Saya kan orang tawaf Ka'bah ini kan batu. Jadi kita ini muterin batu, istighfar Pak. Itu perintah Allah, nggak masuk akal. Kita muterin batu. Alhamdulillah pulang kenakan kerotak. Wape diukur karo ndas. Dan di putaran itu malaikat semua Pak. Jangan main-main. Sepanjang itu berapa tempat mustajab? Sepanjang orang berangkat haji itu, perjalanan haji itu ada 10 tempat mustajab. Terbanyak tempat mustajabnya di Ka'bah. Doa di bawah pancuran emas itu mustajab. Di multazam, apalagi multazam antara Ka'bah dan
Hajar Aswad kecil berdoa di situ multazam, mustajab. Doa di Hijir Ismail mustajab, seputaran tawaf itu mustajab. Makanya orang tawaf itu banyak berdoa. Cuman sayangnya kita sekarang ini banyak tawaf, bukan banyak berdoa, banyak ngerekam. Ya begitu berdoa, kirim ke Indonesia, lagi tawaf nih, Masya Allah, di rumah Allah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang mendatangkan kau ke Mekah Allah, yang membuat engkau berhaji Allah, yang berikan kekuatan fisikmu bisa haji Allah. Kenapa masih pikirkan manusia, sementara Allah yang buat engkau bisa datang ke situ? Ini sekarang kita ini begitu kan, demam foto haji ngarep Ka'bah, lagi ngambung aja cepret foto, namanya haji foto karena tukang foto terus. Ya, insyaallah banyaklah ya. Nah itu hadirin rahimakumullah, maka sempurnakan diakhiri dengan tawaf. Nah, saudara kita yang akan berangkat, yang lagi di Mekah hari ini ya, seluruh umat Islam dari seluruh dunia itu biasanya mereka bergerak tanggal 8 hari kalau di Arab hari Kamis mereka bergerak. Nabi itu berangkat dari dari Madinah itu tanggal 24 Dzulqa'dah, 24 atau 25 Dzulqa'dah, karena jauh kan perjalanan. Sampai ke Mekah Nabi langsung masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, kemudian Nabi istirahat di pinggiran kota Mekah menunggu sampai tanggal 7. Tanggal 7 Nabi bergerak menuju ke Mina. Selepas sholat subuh Nabi bergerak berada di Mina, melaksanakan tarwiyah, melaksanakan sholat 5 waktu di Mina, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gambaran haji Nabi. Setelah sholat subuh Nabi langsung bergerak menuju ke Arafah, dan sampai di Arafah Nabi berwukuf di bawah, di lapangan di bawah Jabal Rahmah, tanpa atap, naik onta tanpa pelana. Setelah Nabi sholat jamaah, kemudian Nabi berkhutbah, kemudian Nabi berdoa tanpa ada atap, langsung di langit. Sampai malam Nabi di Arafah, dari malam Nabi bergerak menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah itu antara Arafah dan Mina. Begitu sampai di Muzdalifah Nabi sholat isya dan maghrib jamaah takhir di Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah Nabi istirahat tidur, mutajian berbaring sampai adzan subuh. Subhanallah itu Pak. Kenapa kok Nabi malam tanggal 10 itu nyampe Muzdalifah tidur berbaring diam sampai adzan subuh, gak dikiran, gak. Karena Nabi memikirkan umatnya. Kalau Nabi waktu itu berzikir, beribadah banyak di situ, umatnya mesti akan mengikuti, sementara dalam keadaan capek, lelahnya luar biasa. Dan saya ngalami beberapa kali, gak ada tidur paling nikmat itu selain tidur di Muzdalifah. Itu nikmat bener Pak. Beratapkan langit, beralaskan tikar yang ada batunya di mana-mana, cuma pakai kain ihram. Ya ngablak kemana-mana mah biasa lah itu. Itu blok tidur tuh nikmatnya luar biasa. Subhanallah. Saya gak pernah di Muzdalifah itu. Padahal ya tidur gelundungan. Orang di lapangan atapnya langit. Sampai pernah musim dingin itu tidur ya enak, blek. Kenapa? Karena besoknya akan ada aktivitas panjang yang membutuhkan tenaga luar biasa. Ya. Lagi jamaah aja ngobrol, lebih dikir daripada ngobrol. Ya. Di situ, Masya Allah. Dari Muzdalifah sampai sholat subuh. Habis sholat subuh Nabi bergerak ke Mina, langsung melempar jumrah Aqabah, kemudian beliau bertahalul, menyembelih kurbannya. Selesai itu Nabi kemudian bergerak menyembelih hadyunya, kemudian Nabi bergerak menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Selesai tawaf ibadah, Nabi balik lagi ke Mina, mengikuti hari-hari Mina, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 ya. Tanggal 13 Nabi keluar dari Mina, maka selesailah hajinya Nabi. Weh, gampang haji, dia dongeng. Lah mendongeng akan mau dilakoni, tenaga bener-bener Pak. Ya, yang masih muda-muda, yang banyak rezeki daftar. Setelah menghajiku Masya Allah berat. Haji itu fisik. Ya. Man istata'a, baik itu istita'ah zahir, batin, badan, ataupun istita'ah maliyah. Kenapa? Butuh fisik. Ya.
butuh kekuatan fisik luar biasa. Wa dalika utai mengkono kang den dalika iku mengkono kang den sebutaken khobarun utawi khobar iku mubtadaun mubtada muqaddarun kang den kira-kirakaken ai tegese al amru perkara awisan atawa kanaan dalika mengkono al madhkur kang den sebutaken waman lan utawi sapuang yu'adzim ngagungaken yasiman hurumatillah ing pirang-pirang kehormatan Allah. Apa hurumatillah? Hiya utawi hurumat iku ma barang la yahillu kang ora halal apa intihakuhu ngerusake hurumat. Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dirusak. Ditafsiri oleh para ulama, Imam Syafi'i mengatakan apa itu hurumat? Hurumat itu adalah taklif, segala perintah agama yang wajib, yang sunnah, ya, yang haram, yang makruh. Yang wajib memuliakannya dengan memenuhinya, yang sunnah dengan menjalankannya, yang haram dengan meninggalkannya, yang makruh dengan menghindarinya. Fa huwa mangko tawi ta'dimuha ay tegese ta'dimuha khairun iku luweh becik lahu kedue uang inda rabbih sandinge Allah Subhanahu wa taala, sandinge pangerane uang fil akhirati ing dalam akhirat. Mengagungkan apa yang diperintahkan oleh Allah maka perlu takdim, Pak. Haji itu juga perlu takdim. Jangan sepelekan perintah Allah, jangan remehkan perintah Allah. Saya katakan, barang siapa yang meremehkan adab maka dia akan meremehkan sunnah. Barang siapa yang meremehkan sunnah dia akan meremehkan wajib. Barang siapa yang wajib matinya su'ul, meremehkan yang wajib matinya su'ul, gara-gara meremehkan semuanya. Kata ulama, banyak orang itu menjadi murtad bukan karena mengingkari kewajiban, tapi banyak orang itu keluar dari agama ini karena meremehkan apa yang ada dalam agama ini. Sahabat Nabi itu takdimnya kan semua perintah Allah. Jawabnya apa? Sami'na wa ata'na. Memuliakan sholat, mengagungkan sholat dengan menjalankannya pada waktunya, memenuhi adabnya, syaratnya, rukunnya, zahiran wa batinan, itu banyak mengagungkan. Orang asal-asalan seperti sholat lah, nggak ta'dzim. Mengagungkan larangan-larangan Allah, menghindari segala hal yang menjerumuskan kepada larangan Allah, bahkan menghindari yang mubah, khawatir terjatuh kepada yang. Sampai ke situ puncaknya takwa itu, menghindari yang mubah, khawatir menjatuhkan kepada yang Makanya banyak orang mensedikitkan makan. Tujuannya apa? Takut terjatuh kepada makan yang haram. Itu takwanya tinggi itu. Makan 3 suap. Kita kan telung piring. Mesin tek sepiring ngebeneri sabuk. Lah menurut ngendori sarung. Kenceng amat. Tambah maning. Meninggalkan hal-hal, meninggalkan fudulu mubahil kalam, gak banyak ngomong, khawatir terjatuh kepada omongan yang haram. Padahal ngomong yang diomongin omongan yang boleh, omongan yang mubah, tapi dia gak banyak-banyak. Kenapa? Khawatir terjatuh kepada yang Makanya saya ngaji itu gak seneng panjang-panjang, takut nyeleweng ngomongannya kemana-mana. Oh iya pasti. Dan keplesetnya lidah kan susah. Ada orang kan nggak banyak ngomong yang penting. Padahal boleh kan kita cerita durian, boleh kita cerita binatang, boleh kita cerita alam, boleh. Tapi manfaatnya apa? Saya diam aja lah. Khawatir nanti gara-gara ngomong itu saya terjatuh kepada yang haram. Sampai segitunya. Apa? Makanya kata ulama kan kalau orang dulu itu mujahadahnya taklilul ta'am, ya, wa taklilul manam, wa taqlilul kalam, wa i'tizalil anam. Orang dulu tuh mensedikitkan makan, mensedikitkan minum, mensedikitkan tidur, dan banyak meninggalkan manusia karena ingin dicintai oleh Allah. Kita mau kebalik sekarang, taksirut ta'am, ngakeaken mangan, wake mangan, ngake nginum, wake tidur. Yang keempat, wake nongkrong. Apa sekarang namanya? Heling.
keliling. Mau apa? Boleh? Boleh. Itu mubah, tapi jangan kebanyakan. Karena ngobrol itu 10 menit yang lurus, yang 2 jam setengah bengkok sejagat-jagat. Sok, bapak nggak usah ngobrolnya bener, tadinya ngobrol di pengajian, ujungnya nyelegot malaman. Si anu kan malaman ngaji turu bahaya. Iya. Kayaknya dia kemeniat sih mau kenap turu ngaji.